Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengantar statistik bisnis dan perannya dalam pengambilan keputusan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Definisi statistik bisnis. Statistik bisnis dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Yang pertama, sebagai data kuantitatif yang menggambarkan suatu karakteristik bisnis, misalnya statistik penjualan triwulan pertama menunjukkan pertumbuhan 10%. Yang kedua, dan yang lebih penting, sebagai suatu metodologi ilmiah yang mencakup teknik-teknik untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada ruang lingkup statistik bisnis, yaitu ada 5. Yang pertama, pemasaran dan penjualan, riset pasar, analisis segmentasi pelanggan, pengukuran efektivitas iklan, dan peramalan permintaan. Yang kedua ada keuangan dan akuntansi, analisis rasio keuangan, penilaian risiko investasi, pemodelan untuk mendeteksi kecurangan, dan peramalan arus kas. Yang ketiga sumber daya manusia, analisis produktivitas karyawan, pengukuran kepuasan dan keterlibatan karyawan, serta evaluasi efektivitas pelatihan. Yang keempat ada operasional dan rantai pasokan, pengendalian kualitas statistik, pengelolaan persediaan, dan analisis efisiensi pasokan. Dan yang kelima ada manajemen strategis, analisis kompetitif, perencanaan strategis berbasis data, dan pengukuran kinerja organisasi menggunakan key performance indikator atau KPI. Ini ada jenis-jenis data. Jenis data berdasarkan sumber itu, yang pertama data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama untuk tujuan penelitian yang spesifik. Contohnya itu kayak data kuesioner, hasil wawancara mendalam. Yang kedua itu ada data sekunder, data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Contohnya itu kayak data Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan tahunan perusahaan, data dari jurnal akademik, atau dataset publik. Jenis data berdasarkan sifat itu ada 2. Yang pertama itu data kualitatif yang bersifat kategorikal, data yang menggambarkan sifat atau kategori. Data ini non-numerik, contohnya itu seperti merek laptop, jenis kelamin, warna, dan tingkat pendidikan. Yang kedua itu ada data kuantitatif yang bersifat numerik. Data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, contohnya seperti harga saham, usia, pendapatan, dan jumlah unit terjual. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah bisnis. Tahap kritis yang menentukan arah seluruh analisis. Sebuah pertanyaan bisnis yang jelas harus dirumuskan. Contohnya, mengapa tingkat retensi pelanggan di segmen milenial menurun 20% dalam 6 bulan terakhir? Yang kedua, ada pengumpulan data. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan dari sumber primer atau sekunder untuk menjawab pertanyaan pada tahap pertama. Yang ketiga, ada pemrosesan dan pembersihan data. Tahap untuk menyiapkan data mentah menjadi data bersih dan terstruktur. Aktivitasnya meliputi menangani data yang hilang, menghapus duplikat, dan mengoreksi inkonsistensi. Yang keempat ada analisis data, menerapkan metode statistik dan visualisasi untuk mengekstrak pola, tren, dan hubungan dari data. Teknik yang digunakan bisa sederhana seperti median hingga kompleks seperti regresi atau clustering. Yang kelima, ada interpretasi dan penyajian insight. Menarik kesimpulan bisnis yang bermakna dari hasil analisis dan menyajikan secara visual dalam bentuk dashboard, grafik, infografis kepada para pemangku kepentingan stakeholder yang seringkali non-tekstis. Yang keenam, pengambilan keputusan dan tindak lanjut wawasan yang diperoleh dijadikan dasar untuk merumuskan strategi, kebijakan atau tindakan operasional. Siklus kemudian berlanjut dengan memantau
dampak dari keputusan yang diambil. Etika dalam penggunaan data itu ada 5. Yang pertama itu privasi. Privasi ini lindungi data pribadi sesuai UU PDP dan dapatkan persetujuan jelas dari individu. Yang kedua ini transparansi. Jelaskan cara pengumpulan penggunaan dan analisis data secara jujur. Yang ketiga ini tanpa bias. Hindari bias data atau algoritma yang dapat mendiskriminasikan. Yang keempat ini kejujuran penyajian. Jangan memanipulasi data atau grafik untuk menyelesaikan. Yang kelima, izin dan kepemilikan. Hormati hak intelektual dan pastikan izin penggunaan data diperoleh. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan tingkat kemampuan data dalam memberikan informasi. Ada 4 skala utama, yaitu antara lain ada yang pertama, skala nominal. Digunakan untuk data kualitatif yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan. Contohnya jenis data, ada A, B, atau C. Yang kedua, ada skala ordinal. Tidak hanya mengelompokkan tetapi juga memberikan urutan. Contohnya ada tingkat kepuasan. Yang pertama ada sangat puas, puas, dan tidak puas. Yang ketiga adalah skala interval. Memiliki jarak antar nilai yang sama, namun tidak memiliki nol absolut. Contohnya suhu dalam Celcius. Yang keempat atau yang terakhir adalah skala rasio. Memiliki nol absolut dan dapat dikalikan atau dibagi. Contohnya pendapatan, berat, dan usia. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi ini. Statistik bisnis merupakan disiplin penting yang mengubah data menjadi wawasan untuk mendukung keputusan strategis dan operasional. Pemahaman jenis data dan skala pengukuran menjadi dasar dalam memilih teknik analisis yang tepat. Proses pengambilan keputusan berbasis data dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga penentuan keputusan akhir. Seluruh tahapan harus berlandaskan etika, seperti menjaga privasi, transparansi, dan kejujuran, guna membangun kepercayaan serta kebenaran dan keberlanjutan bisnis. Terima kasih.